Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Silahkan yang bawa mushaf atau ada Quran Android bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 256. Surah Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Ada juga yang mengartikan tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada taghut. Taghut itu apa? Taghut itu adalah ma'ubida min ghairillah. Ma yuta'a min ghairillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang ditaati yang mengalahkan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada pohon yang disembah selain Allah, maka pohon itu bisa menjadi taghut. Kalau ada setan, jin, penunggu makam ini, penunggu makam itu yang disembahi, dimintai pertolongan, maka itu bisa menjadi taghut. Kalau ada makam wali ini, makam wali itu disembah, diibadai, dimintai pertolongan, maka itu bisa menjadi taghut. Kalau ada penguasa, pemerintah, pemimpin yang ditaati dan ketaatan itu mengalahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, mengesampingkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka pemerintah itu bisa menjadi taghut. Ya. Termasuk pemimpin-pemimpin yang lain, pemimpin dalam rumah sakit, pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di masyarakat. Ma yuta'a min ghairillah, semua yang ditaati selain Allah, yang mengalahkan ketaatan kepada Allah, itu bisa menjadi taghut. Hati-hati, kita pun bisa menjadi taghut. Kalau kemudian kita menjadi orang yang memaksa, otoriter, menetapkan aturan yang itu melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, itu bisa berpotensi menjadi taghut. Maka barang siapa yang ingkar kepada taghut, kalau dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali Allah yang sangat kuat, yang tidak akan terputus. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, teman-teman sekalian, ayat ini sudah jelas ya, secara hukum, secara fikih, secara akidah. Pertama, kita dalam memeluk agama Islam ini tidak ada paksaan. Ya, dan kita nggak boleh memaksa misalnya orang lain, tetangga kita orang Kristen, kita paksa. Ya, kowe nek ra mlebu Islam tak teror.
Ya, atau kita punya keluarga, kalau nggak masuk Islam, nanti nggak saya bantu. Nggak boleh seperti itu. Karena dalam Islam, kesadaran itu penting. Ya, kita nggak butuh Islam, Allah Azza wa Jalla nggak butuh keislaman seseorang yang karena terpaksa. Atau karena terayu dengan buayan-buayan harta. Maka dalam Islam nggak ada itu seperti apa yang dilakukan oleh para misionaris misalnya. Ngajak orang masuk Kristen dengan diiming-imingi satu dus mie instan. Ya, dengan teh gula, dengan amplop sekian puluh atau sekian ratus ribu. Itu bukan cara Islam. Islam itu ketika bersyahadat harus dengan kesadaran. Ya, tasdikun bil qalb, harus ada pembenaran dalam hati. Yang itu nanti membawa kepada al-iqrar bil lisan. Diucapkan, disyahadatkan dengan lisan. Kemudian al-amalu bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan tubuh. Jadi tidak hanya sekedar ucapan asyhadu alla ilaha illallah, itu gampang. Ya, itu gampang. Beberapa bulan yang lalu ketika kita sempat safari dakwah ke Jepang, teman-teman sekalian, ya itu ada tiba-tiba datang seorang eh, perempuan asli Jepang, ketika lagi di Osaka, di Masjid Mio itu yang Masjid Indonesia Osaka, datang pengen syahadat katanya. Itu enggak seketika atau begitu saja serta-merta kita terima. Enggak, kita verifikasi dulu, kita pastikan dulu ini syahadatnya betul-betul paham apa enggak. Ya karena kalau cuma ngucapin ya banyak orang yang bisa sekedar ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu gampang. Ya, tapi syahadat itu ada madlulnya, ada konsekuensinya, ada muqtadiyatnya, ada sesuatu yang harus dipenuhi. Di antaranya tadi kesadaran. Maka yang kita lakukan apa? Selain diverifikasi, juga dipahamkan makna syahadat itu. Jadi ketika dia syahadat diterjemahkan dulu ke bahasa Jepang. Ya, setelah bersyahadat diterjemahkan ke bahasa Jepang sehingga dia betul-betul paham apa yang dia lakukan. Ya. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala nggak butuh Islamnya seseorang yang terpaksa. Apalagi karena rayuan materi. Maka dalam Islam la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan, nggak boleh, dan kita nggak boleh memaksa untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Gitu ya. Islamisasi baik yang dilakukan oleh pemerintah, penguasa muslim, atau oleh para dai, orang-orang yang berdakwah, itu harus dengan kesadaran. Nggak bisa kita paksa. Ya, dan kita nggak merasa untung dengan masuknya sekian ratus, sekian ribu orang yang masuk Islam karena terpaksa. Ini secara makna yang zahir dari ayat ini. Kemudian teman-teman sekalian, bagian dari jalan emas kita dalam hidup, ya, keterpaksaan dalam melaksanakan syariat. Nah, ini kalau kita sudah sebagai seorang muslim, ya, keterpaksaan atau merasa terpaksa dalam menjalankan syariat itu membuat kita tidak bahagia. Ini penting. Jadi kalau kita mau bahagia
dan kita mau istiqomah adalah bagaimana kita menjalankan syariat-syariat Islam itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebahagiaan. Memang dalam melakukan kebaikan-kebaikan di awal itu seringkali memang butuh dipaksa. Ya, kalau bahasa kitanya Allahumma paksakan. Bismillah. Ya. Kajian-kajian gini kalau nggak dipaksa oleh HRD, personalia, ya kadang kita nggak ngaji jadinya. Jadi kita kadang memang untuk baik itu perlu dipaksakan, tapi jangan terus-menerus merasa terpaksa. Nanti kita sendiri yang rugi. Ya. Pakai jilbab misalnya ibu-ibu. Ya. Jangan, memang sebagian mungkin pakai jilbab karena aturan. Aturan dari rumah sakit, Ustaz, perawat harus pakai jilbab, semuanya di sini namanya juga rumah sakit Islam. Nah, kalau sekedar pakai jilbab karena dipaksa aturan, rugi. Ya, rugi. Oke, di awal sebagai permulaan boleh-boleh saja, karena sekali lagi kadang untuk menjadi baik perlu dipaksakan, tapi jangan terus-menerus merasa terpaksa. Nanti kita nggak bisa nikmati, ya, kita nggak bisa bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Kita sadari bahwasanya semua aturan itu, semua syariat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam As-Sunnah, itu diturunkan bukan untuk membuat kita sengsara, bukan untuk membuat kita menderita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk membuat engkau susah. Nanti lain waktu bisa kita bahas ayat ini secara khusus. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sing gelem ya do imano, percaya, ya taat. Nek ra gelem kowe kafir ya ora apa-apa. Ya, Allah nggak rugi. Sampai disebutkan dalam hadis, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi, ya, itu ala atqa qalbi rajulin minkum, itu semuanya dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kompak semuanya bertakwa, taat, soleh, alim, itu enggak menguntungkan Allah sedikit pun. Ya. Sebaliknya, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi itu ala afjari qalbi rajulin minkum, berada di atas hati atau dalam kondisi yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau taat, ingkar, kufur dan lain sebagainya, enggak ada yang beriman sama sekali, itu enggak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ngomongnya apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, ini teman-teman sekalian, harus kita sadari semua ini diturunkan bukan untuk membuat kita susah, bukan untuk membuat kita menderita, tapi justru sebaliknya demi kepentingan kita. Allah nggak merasa butuh, Islam nggak merasa diuntungkan dengan keimanan dan ketaatan kita. Maka kalau kayak gitu, ngapain kita merasa terpaksa kalau kita tahu itu demi kebaikan kita, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini memang soal rasa dan sederhana. Kadang orang sama-sama melakukan kebaikan,
Ya, kajian seperti ini, atau sholat di masjid, atau menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, atau melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Kadang sama-sama melakukan, tapi rasanya berbeda. Ya, kalau kita meng-set pikiran kita, perasaan kita dengan penuh kesadaran ini baik untuk kita, ini manfaat untuk kita, ini demi keselamatan dunia dan akhirat kita. Kita bayangkan pahala-pahala Allah yang begitu besar, kita akan melakukannya dengan bahagia. Ya, sebaliknya kalau kita merasa terpaksa menganggapnya ini sebagai sebuah tekanan, beban, ya kita sendiri nanti yang rugi. Akhirnya tetap sama-sama melakukan, yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala. Yang satu bisa melaksanakan dengan bahagia, yang satu tidak bisa. Ini soal rasa. Ya, kayak antum kalau berangkat bekerja ke rumah sakit ini dengan penuh kebanggaan, kebahagiaan, bersyukur kepada Allah atas karunia pekerjaan, menghayati betul-betul ini sebagai upaya untuk bermanfaat pada sesama manusia, menolong orang dan lain sebagainya, berangkat itu akan bahagia. Tapi nek kepeksa misalnya, ya, wah gaji ini munda-munda, misalnya ini ya atasannya galak gitu ya, teman-temannya nggak seru gitu ya, dan lain sebagainya, wes arep mangkat ketok abut ngoten Pak. Ya, mau berangkat ke kantor, berangkat ke rumah sakit itu rasanya berat. Padahal podo-podo napa? Podo-podo mangkat gitu. Ini kan soal rasa. Soal mengset pikiran kita. Orang yang masuk ke dalam air, ya, kalau di tempat saya asli Jatinom Pak, itu banyak umbul ya, banyak kolam renang yang langsung dari sumber air ya. Itu orang nyemplung ke umbul itu beda sama orang yang memang niatnya menyelam, menikmati kejernihan air dan lain sebagainya, sama yang dijoroke terus keblebek. Ya. Itu seringkali karena set ininya, ya. Dia kalau dijoroke keblebek memang nggak ada kesiapan di situ, kemudian dipaksa, apalagi kalau nggak bisa renang. Ya, rasanya di dalam air itu berat. Padahal sama-sama di dalam air. Beda sama yang sengaja nyelam. Ya, niat sendiri, sadar diri, menikmati. Ya, sama-sama di dalam air, yang satu bisa menikmati, bahagia, bisa bertahan, yang satu ya tadi keblebek tadi. Ini sekali lagi soal mindset. Jadi kalau kita merasa terpaksa melaksanakan syariat Islam, yang rugi kita. Kalau kita merasa terpaksa atau merasa dipaksa, merasa diikat, merasa kerangkeng, merasa dikurung dengan aturan-aturan itu, yang rugi kita. Apa yang penting untuk kita lakukan? Kita rubah mindset kita. Ya, bahwasanya ini semua demi kebaikan kita, bahwasanya kita iman nggak iman, Allah nggak rugi. Kita soleh nggak soleh, Allah nggak rugi. Tapi kalau kita sampai memilih jalan kekufuran, sampai kita tidak mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy,
sudah jelas di depan kita itu jalan yang benar sama jalan yang salah, jalan yang lurus sama jalan yang bengkok. Yang rugi kita sendiri. Ya, yang rugi kita sendiri. Allah nggak rugi. Ya, Islam nggak rugi, yang rugi kita. Ini teman-teman sekalian, di satu sisi ada nilai-nilai akidah, tapi bisa juga kita jadikan sebagai golden ways, jalan emas bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita kufur kepada tauhid, kepada semua yang diibadai dan ditaati selain Allah Azza wa Jalla, itu membuat kita faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lang fisamalah. Orang-orang yang seperti ini hidupnya akan lebih bukan hanya bahagia tetapi lebih stabil. Ya, tidak carut-marut, tidak terombang-ambing. Karena apa? Karena faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Dia berpegang dengan tali yang kokoh. Lang fisamalah, dia nggak akan putus. Ya, beda sama orang yang tidak mau taat kepada syariat. Kita bisa lihat di sekitar kita atau mungkin teman sealma mater kita sing dalane orang genah, yang hidupnya tidak lurus, ya mungkin ngakunya muslim tapi tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Kira-kira hidupnya bagaimana? Ya, kira-kira hidupnya bagaimana? Semrawut, terombang-ambing, ada masalah dikit, stres, depresi. Bahkan kalau itu kita lihat mereka mempunyai materi yang lebih. Ya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana semrawutnya hidup orang-orang kaya yang tidak berpegang teguh dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, dile bojone selingkuh. Selingkuh itu kalau di kalangan menengah ke atas bukan hanya suaminya saja, istrinya juga kadang selingkuh gitu ya. Ya, maka ada istilah di ibu-ibu sosialita itu apa, arisan berondong. Paham Bu ya? Arisan berondong. Sampai seperti itu. Jadi bukan hanya bapak-bapaknya saja yang selingkuh, tapi juga istrinya ada selingkuh. Ya, itu sudah jadi budaya. Dan jadi korban siapa? Anak-anak. Nanti ada lagi masalah yang lain, anak-anak yang kena narkoba, anak-anak yang rapuh, ya, kaya, keluarga-keluarga yang kaya, tapi karena tadi tidak berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaannya ternyata didapatkan dari korupsi. Ya, mentang-mentang punya posisi, punya jabatan, memperkaya diri dengan sesuatu yang tidak halal. Karena tadi nggak berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, ya tali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kokoh, syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya akhiratuhu, ujung-ujungnya pasti menderita. Ya, maka kita sering itu ada jamaah, saya tolong doakan suami saya ketangkep KPK. Ya, kaya Pak, kaya raya betul. Ya. Bahkan umroh bolak-balik. Ya, sering banget bolak-balik umroh itu bisa hampir setahun 2 kali 3 kali. Saya nggak tahu apakah maksudnya umroh itu untuk penghapusan dosa atau bagaimana gitu.
Tapi ya gitu tiba-tiba tolong doakan kena KPK. Kita datang ke rumahnya, wah, benar-benar sugih blegedu gitu. Di perumahan mewah, perumahan elit, ya besar, rumahnya ada liftnya, Pak. Main jenengan nonton liftnya, betul? Hah? Rumahnya aja ada liftnya, lift, bukan tangga, bukan eskalator, tapi lift. Ya, saking sugih, sopirnya telu, pembantunya papat, tukang kebunnya loro, saking sugih. Tapi ya Allah semerawut hidupnya. Ya tadi suaminya selingkuh, gantian nanti istrinya balas dendam selingkuh, anaknya kena narkoba, ya habis itu kena kasus rumahnya semuanya disita. Ini tadi karena tidak istimsak, berpegang teguh dengan syariat Allah, ya menganggap syariat Allah itu sebagai beban dalam hidupnya, merasa terpaksa atau merasa dipaksa, dan kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya, ini hati-hati. Apalagi kalau hidup itu kadang uang sinawang, Pak ya. Uang sinawang. Kita lihat orang yang nggak taat itu kayaknya hidupnya bebas gitu ya. Mau ngelakuin apa saja, kayaknya bebas. Ya. Tapi kita nggak tahu betapa gelisahnya, betapa hampanya, betapa susahnya kehidupan mereka setelah melakukan kemaksiatan itu. Ya, kebahagiaan yang hakiki itu ya orang-orang yang istiqomah, yang bahagia dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang hakiki. Ya, kebahagiaan yang nggak bisa dibeli oleh apapun. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.